Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat untuk terus hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi muslim yang terus berbenah diri ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, pada malam hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-42 di majelis bahasa Arab online Al-Insan ini. Tak bosan-bosan kami dari panitia untuk senantiasa mengingatkan kepada para peserta dalam menjaga semangat dan niatnya di dalam belajar menuntut ilmu ini. Kemudian kami ingatkan pula kepada para peserta untuk senantiasa memurajaah pelajaran materi yang telah antum dapatkan dari Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Antum bisa memurajaah dengan berbagai fitur atau fasilitas yang telah kami berikan berupa rekaman, dan juga antum dapat melihat catatan-catatan antum terkait dengan pembelajaran-pembelajaran yang telah antum dapatkan. Toib, kami tak bosan-bosan pula mengingatkan untuk antum semuanya agar senantiasa memperhatikan dan mentaati tata tertib yang telah kita sepakati, yaitu antum diharapkan untuk tawajuh on cam
dan menggunakan nama sesuai dengan nama yang antum daftarkan di majelis bahasa Arab online ini. Toib, itu saja dari kami. Karena Ustadz Ami Ahmad telah hadir di antara kita pada majelis online ini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustadz Ami Ahmad, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Riki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik. Melanjutkan materi yang kemarin ya. Silakan dibuka di muqarrarnya. Kita masuk pada latihan 5. Terakhir kita kemarin mempelajari tentang bagaimana terapan dari fa'il madhi untuk muzakkar dan muannats ya, fa'ilnya ya. Dimana kalau fa'ilnya itu dia perempuan ya, satu muannats, mufrad muannats atau dia perempuan, maka fi'ilnya diberi tak taknis ya. Itu namanya tak taknis. Taknis itu muannats, yaitu huruf ta yang menyatakan pelakunya adalah dia perempuan, yaitu domir dia ya. Nah, tapi harap diingat huruf ta taknis itu bukan fa'il ya. Itu bukan fa'il ya. Itu adalah sekedar sebagai penanda kalau fi'ilnya ya pelakunya adalah dia perempuan. Insya Allah nanti lebih detail lagi akan dipelajari pada jilid 2 untuk fi'il-fi'ilnya ya. Sekarang kita melanjutkan dulu untuk poin 5 atau latihan 5. Di sini kita akan belajar tentang isim mausul. Ya, isim mausul untuk mufrad mudzakkar dan mufrad muannats. Terlebih dahulu kita baca dulu materinya, ada di modul ya. Silakan dibuka modulnya halaman 62. Modulnya halaman 62, di situ soal yang kedua ya. Saya bacakan, harap semuanya tawajuh, memperhatikan, fokus. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Ya. Nah. Soal 2. Bagaimana membedakan antara isim mausul untuk mufrad mudzakkar dengan mufrad muannats? Ya, isim mausul untuk mufrad mudzakkar dengan mufrad muannats. Isim mausul itu yang diartikan yang itu loh, ya. Yang. Ada alladzi, alladzina dan lain sebagainya. Itu namanya isim mausul. Cuma terkait dengan kitabnya itu, maka yang menjadi titik pembahasan adalah untuk yang mufrad mudzakkar dan mufrad muannats, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Tapi nanti di sini saya berikan semuanya, ya, isim mausulnya. Jawabannya, isim mausul dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sambung. Ya, kata sambung. Jadi kalau kita mendengar istilah isim mausul, itu maksudnya adalah kata sambung.
berfungsi untuk menyambung apa yang sebelumnya dengan apa yang setelahnya. Silakan lihat kembali pembahasan konsep silah mausul. Berarti isim mausul waktu itu sudah kita pelajari, yaitu menyambung antara mubtada dengan silahnya. Ya, menyambung mubtada dengan silah. Di mana sudah kita pelajari konsep silah mausul yang kemarin juga keluar di imtihannya itu ya. Ada 4 unsur utama dari konsep silah mausul, yaitu mubtada, kemudian alat mausul atau disebut mausul saja boleh, kemudian silatul mausul atau disebut silah saja boleh, dan khobar. Ini 4 unsur utama yang harus ada. Ya, ibaratnya itu rukunnya dalam konsep silah mausul. Harus terpenuhi 4 unsur itu. Adapun nanti ada kata-kata yang lain di luar itu, maka dianggap sebagai tambahan. Nah, isim mausul atau alat mausul itu gunanya untuk menyambung antara mubtada dengan silahnya. Makanya isim mausul atau alat mausul itu posisinya berada antara mubtada dan silah. Gitu ya. Mubtada, kemudian mausul, silah, dan khobarnya. Ya, nanti di kitabnya akan banyak kita praktekkan kembali terkait dengan konsep silah mausul. Nah, kita lanjutkan bacanya. Dalam penerapannya, isim mausul memiliki ragam yang didasarkan atas adat dan jenis. Ya, jadi isim mausul itu nanti dibedakan atas adat. Adat itu jumlahnya, apakah 1, 2 atau banyak, dan jenisnya mudzakkar atau muannats. Ragam tersebut adalah sebagai berikut. Nah, itu saya berikan di situ ya. Untuk yang mudzakkar, ya cara bacanya mudzakkar, kemudian mufrad mutsanna jamak, dan muannats mufrad mutsanna jamak. Nah, itu. Berarti kalau alladzi itu adalah mufrad mudzakkar. Kemudian alladzani mutsanna mudzakkar. Dan alladzina itu jamak mudzakkar. Jadi kalau orangnya banyak dan laki-laki maka menggunakan alladzina. Gitu ya. Nah. Alladzi berarti mufrad mudzakkar ya, berarti untuk 1 laki-laki pakai alladzi. Alladzani itu untuk 2 laki-laki ya. Nah. Kemudian mufrad muannats menggunakan allati. Ya, allati pakai ta itu untuk muannats 1 perempuan. Untuk 2 perempuan yaitu mutsanna muannats menggunakan allatani. Sedangkan yang jamak muannats yaitu banyak perempuan menggunakan allai atau allati ya. Allai atau allati. Nah, ada 2 versi untuk yang jamak muannats. Isim-isim mausul ini juga banyak kita temukan ya, di dalam Al-Qur'an. Jadi misalnya antum sedang membaca Al-Qur'an ya, menjumpai salah satu dari isim-isim mausul tersebut, maka sambil diingat-ingat ilmunya ya. Oh, ini isim mausul untuk mufrad mudzakkar, untuk jamak mudzakkar ya. Sering kita jumpai. Misalnya innalladzina amanu wa amilus sholihat ya, alladzina dan lain sebagainya. Baik. Kemudian berikutnya bawahnya kita baca. Isim mausul ada 2 kategori. Ya, isim mausul itu ada 2 kategori. Ada yang namanya isim mausul asli dan ada yang namanya far'i. Ya, isim mausul asli berarti yang benar-benar dianggap sebagai isim mausul yang sesungguhnya, yang ori begitu ya. Yang sesungguhnya, isim mausul yang sebenar-benarnya isim mausul itu namanya asli. Ya, yaitu isim mausul yang asli, pokok, inti atau utama. Itu namanya isim mausul asli. Sedangkan isim mausul far'i, far'i itu artinya cabang. Ya, cabang. Mungkin kalau bahasa kita tuh KW, gitu ya. Ada yang ori, ada yang KW. Yaitu isim mausul yang cabang atau turunan. Gitu. Keterangan bawahnya.
Isim mausul yang asli adalah sebagaimana yang tertuang pada kotak atau bagan di atas, yaitu alladzi dan teman-temannya itu. Jadi itulah isim mausul yang asli, yaitu alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allai atau allati. Ya. Misalnya nanti antum ada ujian, misalnya pertanyaannya seperti ini. Tuliskan 3 isim mausul asli dari 6 isim mausul yang ada. Sebutkan 3. Terserah yang mana. Gitu ya. Nah, nanti sudah dibilang begitulah, nggak ngerti lagi. Insyaallah. Berikutnya, isim mausul yang far'i ada beberapa bentuk. Nah, yang far'i itu macam-macam, ada beberapa. Namun belum saatnya dibahas, ya. Nanti pada jilid 2 akan ada diberikan beberapa dari isim mausul far'i. Ya, seperti ma dan man, termasuk du yang kemarin sebagai al-asmul khamsah itu salah satunya bisa menjadi isim mausul. Ya, tapi kalau du itu sebagai isim mausul, ya nanti tidak disebut sebagai al-asmul khamsah, tapi sebagai isim mausul gitu saja. Nah, pokoknya kalau isim mausul mau yang asli atau yang far'i, cara nerjemahkannya adalah yang. Ya, misalnya saya berikan contoh seperti ini. Saya berikan contoh yang asli maupun yang far'i. Misalnya begini. Akaltu alladzi akalta. Akaltu alladzi akalta. Saya makan apa yang kamu makan. Alladzi menggunakan isim mausul asli. Sedangkan kalau menggunakan yang far'i, akaltu ma akalta. Akaltu ma akalta itu artinya saya makan apa yang kamu makan. Sama. Ya, alladzi dan ma di situ sama-sama sebagai mausul. Begitu ya? Kalau contoh yang man misalnya, ya. Uhibbu man tuhibbu. Uhibbu man tuhibbu. Saya mencintai orang yang kamu cintai. Mannya di situ sebagai mausul. Pokoknya kalau mausul, mau yang asli atau far'i, cara menerjemahkannya ada kata yang. Yang ini yang paling penting. Ya, karena sifatnya menyambung. Bisa difahami ya? Insyaallah. Kita lanjutkan dulu. Dari bagan di atas bisa diketahui bahwa isim mausul untuk mufrad mudzakkar adalah alladzi dan mufrad muannats adalah allati. Ya. Tapi nanti biasanya yang keluar di ujian adalah justru yang tidak banyak disebut. Misalnya, apa isim mausul untuk jamak mudzakkar? Apa isim mausul untuk mutsanna muannats? Nah, gitu. Ya. Nanti yang keluar biasanya begitu. Saya suka yang riwayat-riwayat. Kalau begitu, ya. Suka yang agak-agak jebakan-jebakan. Baik, Herza. Kemudian contoh terapannya kita baca ya. Contoh terapannya dalam kalimat. At-talibu alladzi jalasa amamal fasli ibnul mudiri. At-talibu alladzi jalasa amamal fasli ibnul mudiri. Siswa yang duduk di depan kelas itu adalah anak lelaki kepala sekolah. Nah, ini kan hakikatnya juga konsep silah mausul. At-talibu sebagai mubtada, alladzi sebagai mausul, jalasa amamal fasli sebagai silah, ibnul mudiri sebagai khobar. Kemarin ada di ujian, ya, isim mausul harus disesuaikan dengan apa? Jawabannya macam-macam. Ya, penuh dengan keajaiban dan keanehan. Jawabannya simpel saja, disesuaikan dengan mubtada'nya, gitu saja ya. Atau domir mubtada'nya lebih tepat. Gitu saja jawabannya. Ada yang begini, begitu, macam-macam. Baik.
Nah, di situ kenapa menggunakan alladzi? Ya karena ya mubtadanya adalah at-thalibu, mufrad muzakkar, sehingga menggunakan alladzi. Begitu, oke? Contoh yang mufrad muannats bawahnya itu at-thalibatu allati jalasat amamal fasli bintul mudiri. Siswi yang duduk di depan kelas itu adalah anak perempuan kepala sekolah. At-thalibatu sebagai mubtada, allati sebagai mausul. Mausul ini disesuaikan dengan mubtadanya. Karena mubtadanya mufrad muannats, maka mausulnya adalah allati. Kemudian jalasat amamal fasli itu sebagai silah dan bintul mudiri sebagai khobar. Sangat mudah sebenarnya ya. Sangat mudah sekali. Demikian ya pembahasan untuk isim mausul, mufrad mudzakkar dan mufrad muannats. Ada yang perlu disampaikan monggo sebelum kita lanjutkan? Karena Ustadz tanya Ustadz. Iya, monggo silakan. Untuk isim mausul yang jamak muannats itu kan ada allai sama allati. Itu penerapannya apakah ada aturannya Ustadz? Misalkan kapan menggunakan allai, kapan menggunakan allati gitu. Bebas. Bebas, boleh memilih. Syukran Ustadz. Kita boleh menggunakan allai, boleh, allati, boleh. Di dalam Al-Quran dua-duanya dipakai. Allai ya'isna minal mahidi dan seterusnya. Ya, ada ayat seperti itu dalam surat At-Tolak gitu ya, nanti bisa dicari. Ya, yaitu wanita-wanita yang sudah selesai dari masa haidnya, nah gitu ya. Seperti itu. Allati juga ada banyak ya. Allati ya ada, allai juga ada. Jadi bebas ya, bisa menggunakan yang mana begitu. Baik. Silakan ada lagi. Matur nuwun Ustaz. Iya, Kak. Silakan seperti ya. Bertanya Ustaz. Oke, monggo silakan Don. Untuk yang contoh terapannya tadi, alladzinya itu dibaca terpisah atau disambung dengan at-thalibul ladzi atau at-thalibu alladzi Ustaz? Ya, itu aslinya alifnya adalah alif fasal, jadi tergantung niatnya kalau membaca. Kalau memang niatnya diputus ya boleh, at-thalibu alladzi boleh. Kalau niatnya wasal berarti ya disambung, alifnya jangan dibaca gitu ya. At-thalibul ladzi gitu. Tergantung niatnya saja. Ya. Tidak harus disambung ya, tidak harus disambung. Tergantung niatnya, yang penting caranya betul. Cara nyambung bagaimana, cara memutus bagaimana begitu. Baik. Ya, Allah Ustaz. Iya, sama-sama. Ada lagi, monggo. Cukup ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kalau begitu kembali ke kitabnya. Latihan 5 itu ya. Nah. Iqra al-jumalal atiyata. Iqra'il jumalal atiyata. Bacalah jumlah-jumlah berikut. Jumal itu jamak dari jumlah. Baik. Kita coba untuk membacanya. Oke, kita cari dulu. Baik. Yang pertama dengan Pak Jauhari, monggo silakan Pak Jauhari. Manil fatal ladzi kharaja min baituka al-an. Min huruf apa? Harap diperhatikan amil-amilnya. Nah. Min baituki al-an. Yang dimajrurkan mudhofnya. Mudhof ilaih itu apalagi domir itu nggak bisa berubah. Oh iya ya. Min baitika. Nah, min baitika. Moga diulang. Manil fatal ladzi kharaja min baitika
baitika al-an. Al-ana. 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 Huwa benu ammi. Iya, betul. Huwa benu ammi. Baik, monggo diartikan. Siapa pemuda yang keluar dari rumah kamu laki-laki sekarang? Dia anak pamanku. Betul, khair insyaallah. Manil fata alladzi kharaja min baitikal ana huwa benu ammi. Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Dia anak pamanku. Di situ syahidnya karena al-fata mufrad mudzakkar sehingga menggunakan alladzi. Baik. Nomor 2 Abdul Khair, silakan. Manil fatatul lati kharajat kharajat Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Hiya bintu khalati. Baik, khair insyaallah. Moga diartikan. Siapa pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang, wahai Muhammad? Dia anak perempuannya bibiku. Betul, khair insyaallah. Al-fatatu pemudi, ya, muannats berarti menggunakan allati. Antum belajar sama Ustadz Yongki sudah selesai sampai mana, Abdul Khair? Ustadz, masih ngulang-ngulang terus Ustadz, masih bab 8. Jilid 1. Jilid 1, nah. Oh ya, alhamdulillah. Tapi ujiannya antum bagus nilainya, ya. Saingan sama Haris. Alhamdulillah Ustaz. Baik. Nomor 3 Ade Purwanto, okay? Silakan Ade Purwanto. Ustaz. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi huwa lil mudarrisi. Baik. Milik siapa kunci yang ada di atas meja? Dia milik guru. Mabruk, insyaallah. Ya, limanil miftahul ladzi 'alal maktabi huwa lil mudarrisi. Milik siapa kunci yang di atas meja? Dia milik guru. Antum bisa menguraikan, saudara Ade. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi, unsur-unsur dari silah mausul. Mana mubtada, mana mausul, silah dan khobar. Al-miftahu mubtada, kemudian alladzi itu silah. Ana nggak tahu ininya Ustaz. Alladzi itu apa? Isim mausul Ustaz. Mausulnya, betul. Ya. Setelah mausul itu pasti silah. Cara niteni partnya itu sampai mana yang merupakan silah, itu bisa dengan menjawab pertanyaan yang apa, yang bagaimana. Itu kan yang di atas meja, kan begitu ya? Betul. Berarti kata-kata di atas meja itulah silahnya. Caranya begitu. Khobarnya bagaimana, Ustaz? Ya, nanti antum ini tentukan dulu, nanti kita ini kan. Tentukan saja dulu mana silahnya. Silah alal maktabi. Alal maktabi. Ini khobarnya muqaddam, Ustaz. Nah, yang mana khobarnya? Liman. Itu kan hakikatnya yang kemarin itu. Mubtada munsor khobar muqaddam, ya. Iya, betul, Ustaz. Liman itu adalah khobar muqaddam karena berupa apa? Berupa siful jumlah. Berupa siful jumlah 6. Iya, jar majrur. Liman itu kan jar majrur. Iya, Ustaz. Ya. Nah, ketika berada di depan, maka itu adalah khobar muqaddam.
Al-miftahu itu mubtada muakhir. Pokoknya mubtada itu kalau nggak berada paling depan itu namanya mubtada muakhir. Begitu, mubtada yang diakhirkan. Baik Ustaz. Baik, begitu ya. Khair insyaallah. Adapun yang nomor 1, nomor 2 tadi, misalnya manil fata alladzi kharaja min baitika al-ana, maka man itu juga sebagai khobar muqaddam. Ya, al-fata sebagai mubtada muakhir, alladzi sebagai mausul, kharaja min baitika al-ana itu sebagai silahnya. Sama juga yang nomor 2 seperti itu. Ya. Jadi meskipun posisinya agak dirubah, kita tetap harus bisa mengidentifikasi mana khobarnya, mana mubtada'nya, itu yang paling penting. Ya. Baik, kemudian nomor berikutnya, nomor 4 dengan Gibraltar, silakan. Limanis sa'ati allati 'ala as-sariri hiya li zawji ukhti. Milik siapakah jam yang berada di atas tempat tidur? Jam tersebut milik zauji, milik pasangan dari saudariku. Suami gitu saja. Ya, suami istriku. Suami saudariku. Istriku. Apa nih? As-sariri majrur kenapa? Karena ada ala, Ustaz. Ada huruf jar ala. Kalau as-saati tadi majrur kenapa? As-saati limanis saati. Kenapa majrur as-saatinya? Liman Ustaz. Ada kenapa dengan liman? Nah, ini yang harus antum tulis yang kewede ya. Antum tulis yang kewede. Limanis saat itu. Ya. Kalau perlu satu buku itu buat nulis catatan ini ya. Gitu. Bahwasanya huruf jar itu mengenai yang terdekat dengannya, nggak bisa melompat, ya. Jadi ditulis yang kewede gitu di bukunya ya. Terus ditempelkan di temboknya gitu. Jadi linya di situ masuknya ke man, nggak masuk ke asa'a ya. Lagi pula di situ asa'a kedudukannya sebagai apa? Sebagai apa? Asa'a. Sebelum mau. Liman itu kan jar majrur, syibul jumlah. Berada di depan, berarti adalah khobar muqaddam. Berarti as-sa'atu sama yang dengan nomor 3 tadi. Oh iya. Mubtada muakhir. Mubtada muakhir. Yang namanya mubtada itu i'rabnya selalu marfu. Nah, gitu ya. Khair insyaallah. Gibraltar nilainya tidak terlalu buruk tapi belum lulus. Untuk imtihan 2 ya. Belum lulus. Nah. Belum mencapai standar. Jadi harus lebih keras lagi ya belajarnya. Khair insyaallah. Baik. Kemudian berikutnya kita lanjutkan pada poin 6 ya. Poin 6. Perintahnya saya bacakan dulu. Akmilil jumalal atiyata biwat'i ismin mausulin munasibin. Sempurnakan jumlah-jumlah berikut dengan meletakkan isim mausul yang munasib, yang sesuai. Yaitu menggunakan alladzi atau allati fil faraghi pada bagian yang kosong. Nah, titik-titik yang kosong itu diisi dengan isim mausul alladzi atau allati. Disesuaikan dengan apa? Mubtada'nya. Ya. Nomor 1 dengan saudara Anas, silakan. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Baik, moga diartikan. Buku yang ada di atas meja itu milik guru. Betul. Silakan diuraikan unsur-unsurnya. Al-kitabu mubtada. Alladzi isim mausul, 'alal maktabi. Silahnya, silah jangan lupa. Silah lil mudarrisi khobar. Iya, alal maktabi silah ya. Lil mudarrisi sebagai khobar. Khair insyaallah.
Nomor 2 dengan Ian, silakan Ian. Baik Ustaz. Al-qalamul ladzi fi haqqi Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Betul. Moga diartikan. Pena yang ada di dalam tasku patah. Baik, monggo diuraikan unsur-unsurnya. Al-qalamu mubtada alladzi isim mausul fi haqibati silah maksurun khabar. Baik, mabruk insyaallah. Nah. Nomor 3 dengan Ubaid, silakan Ubaid. Nah, Ustaz. As-sayyaratul lati kharajat minal mustasfa al-an lit-tabibil jadidi. Minal mustasfa apa? Minal mustasfa al-an lit-tabibil jadidi. Nah, al-an itu bacanya al-ana, jangan diwakafkan. Nah, Ustaz. Al-ana. Nah, diulang lagi monggo. As-sayyaratul lati kharajat minal mustasfa al-ana lit-tabibil jadidi. Baik, mabruk. Diartikan. Mobil yang keluar dari rumah sakit itu sekarang milik dokter yang baru. Betul. Unsur-unsurnya? As-sayyaratu mubtada, allati mausul, kharajat minal mustasfal ana, silah, litabibil jadidi, khabar. Baik, mabruk insyaallah. Litabibil jadidi. Nah. Atau kalau khobarnya itu litabibi saja boleh, nanti al-jadid itu sebagai naat dari at-tabib. Khair insyaallah. Nggih, monggo Diana ya. Nomor 4 ya, dengan Hans, silakan Hans, monggo. Al-kalbu alladhi fil hadiqati maridu. Ada alif lamnya, Kak? Tidak ada. Marid ada alif lamnya atau tidak? Tidak. Berarti konsekuensinya diapakan kalau nggak beralif lam? Di tanwin. Di tanwin. Baik, monggo diulang lagi. Al-kalbu alladhi fil hadiqati maridun. Maridun. Nah, itu khobar ya. Kalau khobar itu jangan ragu-ragu nakiro ya, tanwin. Baik, monggo diartikan dulu. Al-kalbu. Apa al-kalbu? Bahasa kalbu. Bahasa anjing. Anjing yang di dalam kebun itu, hadikoh kebun. Anjing yang di dalam kebun itu sakit. Baik, insyaallah. Unsur-unsurnya ditentukan. Al-kalbu mubtada, alladhi isim mausul. Baik. Fi huruf jar. Gak usah begitu. Kelamaan. Langsung fil hadiqati sebagai apa? Fil hadiqati sila, baik. Maridu khobar. Maridun, bukan maridu, maridun. Ditanwin ya. Jangan ragu-ragu. Khair insyaallah, betul. Berikutnya dengan Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad Bahaudin. Nah, Ustaz. Al-fata alladzi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzini. Baik. Al-fata mubtada alladzi. Diartikan dulu, Pak. Diartikan dulu, monggo. Oke.
Pemuda yang keluar dari masjid sekarang, anak laki-lakinya muadzin. Baik, betul. Al-fata mubtada, alladzi isim mausul, kharaja minal masjidil ana, silah mausul, ibnul muadzini, khobar. Khobar, baik, Masya Allah, khair. Nomor berikutnya, nomor 6. Hafid Sutanto, silakan, Hafid. Tilkal batotu. Tilkal batotu allati tahta syajaroti lipintil falahi. Betul, Masya Allah, khair. Moga dihatikan. Bato itu bebek. Itu bebek. Bebek itu yang di bawah pohon. Di bawah pohon milik anak perempuan Al-Falah itu apa ya? Petani. Inti milik anak perempuan petani. Khair, insyaallah. Diuraikan unsur-unsurnya. Tilkal batotu sebagai mubtada. Mubtada satu kata saja. Al-batotu. Oke, mubtadanya. Keliru, bukan begitu. Tilkal batotu itu konsep apa, Hafid? Tilkal batotu saja itu konsep apa? Ada isim isyarah diikuti isim yang beralif lam. Konsep apa? Badal mubdal. Harap diingat, pokoknya mubtada itu yang berada paling depan. Kecuali kalau syibul jumlah, ya. Berarti di situ mana yang menjadi mubtadanya? Tilka. Tilkanya, bukan al-batotu. Dan bukan dua-duanya. Tapi tilkanya saja, ya. Jadi tilka sebagai mubtada sekaligus mubdal. Al-batotu sebagai badal. Baik, kemudian Allati sebagai isim mausul. Tahta syajaroti sebagai sila. Baik. Li bintil falahi sebagai khobar. Betul, khair insyaallah. Gitu ya. Untuk Hafid juga meskipun nggak terlalu buruk tapi juga belum lulus ya. Sama seperti Gibraltar tadi ya. Jadi harus lebih keras lagi belajarnya. Iya, Ustaz. Dicicil mulai sekarang. Kalau bisa membuat simulasi-simulasi pertanyaan sendiri. Sudah lebih sedikit banyak sudah tahu ya tipe-tipe soal yang sering saya buat ya. Jadi buat simulasi-simulasi sendiri gitu ya. Baik. Kemudian nomor berikutnya, nomor 7. Saudara Farid, monggo silakan. Monggo Pak dosen. Silakan Pak dosen. Al-baitul jadidul ladzi. Ya, betul. Fi dzalika syari. Nah, itu tinggal dibaca apa? Marfu, mansub atau majrur? Syari'nya itu. Majrur. Majrur. Kenapa kok majrur? Karena depannya ada huruf jar. Nah, ini berarti sama kayak Gibraltar tadi ya. Nanti ditulis yang gawede gitu ya. Diketik gitu ya, ditulis yang gawede. Ya. Kalau perlu ditempelkan di bantalnya atau di mana gitu.
Ya. Oh iya karena zalika. Apa tadi yang saya sampaikan ke Gibraltar tadi? Nggak bisa melompat, Ustaz. Nah, huruf jar itu mengenai yang terdekat dengannya, nggak bisa melompat. Ya, amalannya nggak bisa melompat huruf jar itu. Sehingga harus dianalisis dulu berdasarkan kaidah-kaidah nahwunya, konsepnya apa dan lain sebagainya. Dzalika syari itu konsep apa? Ada isim isyarah diikuti isim yang beralif lam, konsep apa? Apa namanya? Ciri konsep apa itu? Konsep apa itu? Badal mubdal. Nah, badal mubdal, betul. Berarti dzalika sebagai mubdal, asyari sebagai badal. Jadi kalau ditanya kenapa asyari itu majrur, bukan karena kemasukan fi. Tapi jawabannya karena asyari sebagai apa tadi? Sebagai badal. Ya, badal. Sebagai badal. Badal mengikuti mubdalnya. Mubdalnya terkena apa? Dalikanya itu? Terkena jar majrur. Huruf jar, terkena huruf jar fi. Sehingga dalika itu i'rabnya pada posisi majrur. Ya. Sehingga asyarinya juga ikut majrur. Nah, itu jawaban yang nahwu itu begitu, ya. Nah, Ustaz. Baik. Harus bisa buat jawaban-jawaban yang nahwu, ya. Jadi sekali lagi asyari majrur bukan karena kemasukan fi, tapi harus dianalisis dulu, ya, dipertajam lagi analisisnya. Oh, ini konsep badal mubdal ini. Ada dzalika syari. Ada isim isyarah jatuh setelahnya beralif lam. Konsep badal mubdal. Ya. Berarti badal mengikuti mubdal, asyari nanti mengikuti i'rabnya dzalika. Dzalika kemasukan fi majrur. Berarti asyarinya juga ikut majrur. Nah, begitu. Baik, monggo diulang lagi bacanya. Bismillah. Al-baitul jadidul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Betul, lil waziri. Al wazir kemasukan li, ya, li huruf jar. Moga diartikan. Rumah baru itu, ya, yang rumah baru yang betul, rumah baru itu yang di jalan tersebut, di jalan tersebut itu iya, betul. Lil waziri. Apa artinya lil waziri? Lil waziri itu milik menteri. Menteri, betul. Milik menteri. Jadi rumah baru itu yang di jalan tersebut milik menteri. Atau rumah baru yang di jalan itu milik menteri. Silakan diuraikan kedudukannya. Mubtada satu lafaz saja, mubtada. Mubtadanya itu al-baitu. Betul, al-jadidu sebagai al-jadidu sebagai man'ut. Man'ut itu artinya apa? Naatnya, man'utnya itu al-baitu. Iya, man'utnya adalah baitunya yang ini man'ut. Iya. Terus al-ladzi al-ladzinya isi mausul, terus fi dzalika syari'i itu apa namanya? Kenapa saya lupa namanya? Silahnya, Ustaz. Sila, terus baik. Lil waziri itu khobarnya. Betul, khair insyaallah. Pelan-pelan, ya. Pelan-pelan, tapi yang penting kalau orang Surabaya bilang itu utun. Utun itu tekun dan ulet. Nah, itu utun namanya kalau orang sini bilang, ya. Siap, Ustaz. Baik. Kemudian berikutnya dengan Dio, silakan Dio. Ustaz. Minal fatatu allati. Ini lamun, ya. Manil fatatu allati jalasat amama mudarrisati. Yang mana? Nomor 8 dulu. 8 Ustaz. Itu kalau majelisnya offline sudah tak jewer itu.
Siap, Ustaz. Yang ngomong-ngomong itu tuh kena jawaran. Maka lagi ya. Nomor 8. Ad-darsul ladzi ba'da hadza ad-darsi sahlun jiddan. Ya, kalau ada konsep badal mubdal, bacanya disambung saja ya. Jangan diputus. Ba'da hadzal darsi. Nah, gitu. Jadi membaca itu pun part-partnya harus diperhatikan. Ya, supaya tidak terjadi kesamaran nanti cara nerjemahkannya itu berpengaruh. Moga diulang sekali lagi. Ad-darsu. Darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Baik, insyaallah. Moga dihatikan dulu. Pelajaran yang setelah ini setelah pelajaran ini, yang setelah pelajaran ini mudah sekali. Mudah sekali ya. Padahal nanti sulit aslinya jamak taksir setelah ini. Ya, ruwet nanti jamak taksir ya. Insyaallah ditentukan uraiannya. Ad-darsu mubtada alladzi usul ba'da hadzal darsi sahlun. Nah, part-partnya harus tahu ini. Mana part silah, mana part khobar. Ya. Mana part silah? Sampai di mana part silahnya? Silahnya yang bagaimana, yang apa. Nah, itu jawabannya itu silahnya. Yang setelah pelajaran ini. Nah, gitu. Itu silah itu. Ya. Yang setelah pelajaran ini. Nah, berarti yang mana silahnya? Ba'da hadzal darsi. Nah, nggak usah pakai sahlun ya. Sahlunnya sebagai apa? Khobar. Sebagai khobar. Nanti kata jiddan itu sebagai maf'ul mutlak ya. Kita belum belajar itu. Nanti pada jilid 3. Masih lama ya. Insya Allah kalau panjang umur dan antum istiqomah ketemu nanti. Kalau antum pada kabur ya nggak ketemu nanti. Khair insyaallah. Baik. Kalau ditanya ad-darsi majrurnya kenapa Dio? Ad-darsi majrurnya kenapa? Dio, silakan Dio. Karena ada dzaraf. Nah, selalu seperti itu jawabannya ya. Ya. Nah. Jadi tadi sebagaimana penjelasan tadi, nah. Dia ada badal mubdal. Melompat kayak kata begitu. Hadzal darsi itu badal mubdal. Badal mubdal. Ad-darsi sebagai apa? Darsi sebagai badal mengikuti mubdal. Mubdalnya hadza. Hadzanya terkena apa? Dzaraf. Jadi madruf kan begitu. Ya. Hadza itu adalah madruf dari ba'da. Madruf i'rabnya apa? Majrur. I'rabnya apa madruf itu? Majrur. Madruf itu i'rabnya majrur. Makanya ad-darsinya ikut majrur. Begitu ya? Iya ya? Enggak. Jangan suka melompat-lompat ya. Nanti huruf jar melompat, dzaraf melompat. Semuanya mengenai yang terdekat dulu. Baik. Kita lanjutkan dulu. Kemudian berikutnya dengan Hafid Akil, silakan. Minal fatatu allati. Min itu huruf apa? Min. Min itu huruf apa? Min huruf apa? Sibul jumlah. Lo enggak, minnya saja itu huruf apa? Min. Termasuk huruf apa? Huruf C. Huruf jar. Lah kok enggak majrur atau bacanya minal fatatu? Minal fatati allati. Terus artinya apa nanti? Dari pemudi begitu? Jadi kalau mendapat tulisan mim sama nun jangan selalu dibaca min. Ya, dilihat konteksnya, siaknya diperhatikan. Siak itu konteks kalimat.
Ya, di samping dibaca min bisa juga dibaca apa kalau ada mim nun itu? Manil. Man. Nah, gitu ya. Man. Man. Baik, monggo dibaca. Manil fatatu. Manil fatatul lati jalasat ammamal mudarrisatu. Amama Iya. itu apa? Termasuk hafid. Amama. Amama termasuk apa? Amama Termasuk termasuk dzorof. Nah, berarti dzorof. al-mudarrisahnya sebagai apa itu? Sebagai madruf. Madruf itu irobnya majrur. Terkena dzorof itu majrur. Ya? Ya. Monggo diulang lagi. Manil fatatul lati jalasat ammamal mudarrisati. Baik. Hiyat tolibatu. Bukan hiyat tolibatu, tidak ada alif lamnya. Bacanya jangan ditasdidkan ke toknya. Tolibanya nggak ada alif lamnya sehingga harus ditanwin. Begitu ya. Antum bacanya hiyat Iya, tolibatu malah. Seolah-olah ada alif lamnya. Hiyat tolibatun min Malaysia. Baik. Malaysia. Moga diartikan dulu. Pemudi itu yang mana paman? Siapa? Siapa pemudi yang keluar? Jalasat apa jalasat? Jalasat duduk. Siapa pemudi itu yang duduk? Siapa pemudi itu yang duduk bersama ya kan? Amama apa amama? Di depan. Amama. Di depan. Siapa pemudi itu yang duduk di depan guru perempuan? Baik, di depan bu guru. Bu guru. Dia murid dari Malaysia. Baik, dia murid dari Malaysia. Man itu nanti sebagai khobar muqaddam, al-fatatu mubtada muakhir, alati sebagai mausul, jalasat amamal mudarrisati, yaitu nanti sebagai silahnya. Baik. Untuk hafid banyak-banyak menghafal mufradat ya. Mufradatnya itu di mufradatnya masih kurang ya. Terlihat itu mufradatnya masih sangat kurang ya. Seperti amama saja masih belum tahu tadi ya. Jadi harus bekerja keras lagi, bukan hanya tentang kaidah-kaidahnya tapi juga mufradat kosakata ya. Lebih ditingkatkan lagi. Baik, terakhir mungkin ya dengan Abdi Husna, silakan Abdi. Gak ada suaranya, Abdi. Atilkal habibatul lati kastal maktabinaka ya qalib la ya li sadiqi Ya, li sadiqi apakah tasdid yang ada namanya kan di Sadiqi Muhammad kan ya? Muhammadnya belum dibaca. Li sadiqi Muhammadin. Baik ya, oke diartikan dulu. Apakah tas yang di bawah meja itu milikmu, wahai Khalid? Baik. Dan dia milik mana? Li sadiqi Muhammadin. Milik apa? Milik siapa? Milik mana? Loh. Abdi nih padahal ya.
Sudah DL3 selesai kok bisa begitu itu loh. Sodiki itu apa sodiki itu? Sodiki, ada yang mutakalimnya kan? Ya, Berarti apa? Milik? Enggak, sodiki sendiri itu artinya apa? Sodiki. Sodiki milik temanku. Nah, temanku Muhammad. Ya. Muhammadnya itu majrur kenapa, Abdi? Muhammadin karena Badal dari Sodiki. Sodik. Ya, kategori yang mana ini badal mubdalnya? Badal Ciri yang mana? Ciri yang mana? Nah, berguna kan dia ciri-ciri ini. Selama ini tahunya kan isim isyarah diikuti alif lam, isim isyarah diikuti alif lam. Ketemu badal mubdal yang ini lupa. Ciri yang mana itu? Status hubungan diikuti nama ya. Status hubungannya apa? Sodik teman. Siapa nama temannya? Muhammad. Nah, itu adalah konsep badal mubdal. Muhammadin itu majrur karena mengikuti sodik. Sodiknya majrur terkena huruf jerli. Jadi sodik di situ irobnya majrur. Cuma kemarin sudah kita terangkan karena kalau sambung dengan ya mutakalim ya, maka kasrohnya itu dari kasroh irob menjadi kasroh munasabah dengan ya mutakalim. Baik. Kemudian atil kal haqibatu, A-nya itu adalah hamzah istifham, la mahal lahu minal i'rab, tidak punya kedudukan i'rab. Kalau kita mendengar istilah la mahal lahu minal i'rab, tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab, kita nggak perlu pusing-pusing mencari kedudukannya apa. Apa sebagai mubtada, sebagai khobar, nggak usah. Karena nggak punya kedudukan. Gitu ya. Kemudian tilka itu sebagai mubtada, sekaligus mubdal, al-haqibatu sebagai badal, allati sebagai mausul, tahtal maktabi itu sebagai silahnya, dan laka itu adalah khobarnya, jar majrur. Ya, ya khalidu munada. Baik. Terakhir kita lihat al-kalimatul jadidatu ya, kata-kata baru, monggo dilihat. Al-ammu artinya paman ya, paman dari pihak bapak. Makanya di situ diartikan akhul abi, saudaranya bapak. Kesamping al-ammatu bibi ya, bibi dari pihak bapak, ukhtul abi, saudarinya bapak. Al-kholu itu juga paman dan tapi dari pihak ibu. Ya, akhul umi, saudaranya ibu, ya, berarti paman dari pihak ibu. Al-kholatu itu bibi dari pihak ibu, ukhtul umi, saudarinya ibu. Kemudian ada kata sayyidi, itu diartikan tuanku, sayyidati, nyonyaku, begitu ya. Jadi panggilan kehormatannya. Mustasfal wiladati, rumah sakit bersalin. Baik. Insya Allah cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita mulai memasuki dunia jamak-jamak. Ya. Selama ini kita belum mendapatkan materi tentang jamak. Nah, mulai pelajaran 13 kita akan mulai mendapatkan bentuk-bentuk jamak ya, yaitu jamak taksir. Baik. Penjelasannya agak panjang ya jamak taksir ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup majelisnya, monggo barangkali ada yang perlu disampaikan. Ya, monggo silakan, Firman. Poin nomor ke-10 dalam pelajaran yang ke-6. Pelajaran 6. Baik. Nomor yang ke-10. Ya. Di Sodiki. Apa yang ditanyakan, Firman? Soal 6, Ustaz. Soal 6. Iya, soal yang baru Ustaz.
Pelajaran yang barusan, nak? Nah, Ustaz. Oh, tilkal batotu itu. Bukan Ustaz, yang hiya disodiki Muhammadin. Oh, itu barusan, ya, ya. Ya, kenapa? Ini Ustaz bukan konsep idhofah murakkabah? Bukan. Itu adalah konsep badal mubdal. Sodiki itu memang konsepnya idhofah. Ya, yaitu temanku, teman milikku. Tapi Muhammadin itu bukan mudhof ilaih, itu adalah badal dari sodik. Ya, nah, kalau idhofah murakkabah itu A dimiliki oleh B, B dimiliki oleh C. Nah, gitu. Ya, jadi bertingkat idhofah murakkabah. Sedangkan di situ Muhammadin majurnya bukan karena mudhof ilaih, tapi dia sebagai badal dari sodik. Milik temanku yang bernama Muhammad. Begitu firman ya. Nah, Ustaz, barakallahu Itu bukan idhofah murakkabah. Nah, Ustaz. Ya. Firman juga lumayan bagus nilainya. Baik, ada lagi, monggo silakan. Ana Ustaz. Ji, monggo silakan, Abdul Khair. Ustaz Afwan mau tanya yang poin nomor 8 itu, minta penjelasan kembali Ustaz. Fi dzalika syari'u ya Ustaz ya. Dia menjadi syari'i majrur. Oh, syari'i tetap majrur Ustaz ya. Karena ada jernya di situ. Ya Afwan Ustaz. Saya kira syari'u tadi Ustaz Afwan. Loh, kenapa? Gimana tadi? Ada jernya? Iya, maksudnya kan tadi pertama anak kira ini kan konsep badal mubdal. Jadi karena jer ini kan mempengaruhi yang terdekat gitu Ustaz. Iya, kalau begitu asyari kira-kira apa tadi? Penjelasannya bagaimana tadi? Pertama Anda dengarkan syari'u Ustaz. Ternyata iya, ternyata syari'i Ustaz ya. Tapi ya, tadi antum bilangnya ada huruf jer gitu. Asyari itu majurnya kenapa, Abdul Khair? Karena mengikuti mubdalnya Ustaz. Baik, mengikuti mubdalnya ya, dalika ya. Iya Ustaz. Baik, dalika terkena fi majrur. Majrur. Sehingga asyarinya juga ikut majrur. Yeah. Baik, ya, syukran Ustaz. Yang penting penjelasannya ya. Penjelasannya juga harus paham. Baik, mabruk. Khair. Ada lagi, monggo silakan. Ustaz, apaan? Ji, monggo. Kalau untuk kalimat yang anggota tubuh yang double Ustaz, semacam yadun, rijlun, maksudnya pakai alatnya apa alat Ustaz? Itu disifati mudzakkar atau muannats, Pak Bayu? Muannats Ustaz. Muannats ya, muannats Pak Bayu. Muannats itu bisa datang dari mana saja, ya. Yang penting dihukumi muannats ya isim mausulnya muannats. Begitu Pak Bayu ya. Berarti yadun, ainun, rijlun menggunakan alati. Ya. Pokoknya disifati muannats ya muannats gitu. Aspek-aspek apa saja yang terkait menjadi muannats. Begitu ya. Nah. Baik, moga ada lagi yang perlu ditanyakan. Afwan Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Aris dulu, Aris, monggo. Mohon penjelasan perbedaan antara abi dengan abati Ustaz. Saya dilupakan. Oke. Abati itu secara feel-nya gitu ya. Kalau istilah Arabnya itu duk itu rasa berbahasa. Itu panggilannya lebih halus saja, tapi artinya sama. Abi, abati itu sama. Abati itu aslinya juga ada ya mutakalimnya, cuma ya mutakalimnya dibuang. Nanti pelajarannya ada pada DL3, bolehnya membuang ya mutakalim. Ya, jadi abati itu juga aslinya abati, ada ya mutakalimnya. Cuma ya mutakalim itu boleh dihilangkan. Kita mengatakan Robbi, semua kata Robbi di dalam Al-Quran itu nggak pakai ya mutakalim. Padahal aslinya ada. Yaitu Rob kuat artinya ya. Secara tafsiriyah kata Robbi apabila menghilangkan yang mutakalim itu menunjukkan zat yang diseru itu dekat. Dan memang Allah itu dekat gitu ya. Makanya yang mutakalimnya dibuang.
Nah, abati itu juga begitu. Cuma secara duknya, secara rasa berbahasanya, abati itu lebih halus daripada api. Kalau orang Jawa itu ada bopo, ada romo, nah gitu ya. Romo itu lebih halus daripada bopo. Begitu nggak? Iya, siap. Jazakallah khair, Ustaz. Sama-sama. Ada lagi tadi sepertinya. Siapa? Monggo. Ana Ustadz, meneruskan yang tadi apa? Yang anggota tubuh yang berpasangan itu mausulnya pakai mu'annas yang mufrad ya Ustadz? Bukan yang... Iya, mu'annas mufrad. Mu'annas mufrad, betul. Makasih Ustadz. Pakai mu'annas mufrad. Nah. Ya, baik. Pakai alati ya. J, monggo ada lagi, silakan. Sampun ya? Baik, sudah malam. Perlu beristirahat, Pak Bro. Insya Allah dilanjut pada pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat ya. Namanya jatuh bangun dalam belajar itu sangat biasa, tetapi jangan dijadikan kebiasaan ya. Tetap semangat belajarnya. Barakallahu fikum, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.